Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi mutual holding atau kepemilikan timbal balik dengan pendekatan treasury approach. Nah, kita tahu bahwa di dalam hubungan antara induk dan anak atau pengendalian ya, ada struktur yang berbentuk direct holding. Direct holding itu artinya parent mempunyai kendali langsung kepada subsidiary, baik tunggal maupun banyak subsidiary, tapi intinya parent punya kendali langsung ke subsidiary. Atau indirect holding, parent mempunyai kendali ke subsidiary, namun subsidiary secara tidak langsung mempunyai kendali kepada entitas lain. Nah, ini ada struktur induk anak cucu maupun connecting affiliates. Kenapa tidak langsung? Karena P punya kendali langsung ke A punya kendali langsung ke B. Jadi secara tidak langsung P mempunyai kendali ke B ya, secara tidak langsung. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah struktur yang mutual holding. Mutual holding itu artinya antara P dan S itu saling memiliki. P memang parent memiliki kendali 80% S, tapi di sisi lain S juga mempunyai kendali, atau bukan kendali, mempunyai saham di P 10%. Jadi ini namanya parent mutually owned. Jadi P mempunyai S 80%, di sisi lain S punya sahamnya P 10%. Nah, ada juga perkembangannya yaitu yang connecting affiliates mutually owned ya. Jadi baik A maupun B ya. Jadi P punya dua anak A dan B. Nah, A dan B itu saling memiliki. Nah, namun fokus kita adalah yang pertama ini ya, yang P memiliki S dan S punya saham JP juga. Nah, fokus kita di sini. Nah, inilah mutual holding ya yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk pendekatan, ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan treasury approach, yang kedua adalah conventional approach. Jadi untuk menyelesaikan atau mencatat transaksi mutual holding ini ada dua pendekatan. Yang pertama tadi adalah treasury approach, yang kedua adalah conventional approach. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah treasury approach dengan menggunakan equity method. Artinya P-nya, induknya menggunakan metode ekuitas. Nah, dari sudut pandang konsolidasi, menurut pendekatan saham treasury, saham induk yang dimiliki oleh anak tidak termasuk ke dalam saham induk yang beredar dan dianggap sebagai pembelian kembali saham treasury. Jadi, konsepnya, jadi ketika ini kan sudut pandang konsolidasi ya. Jadi ketika induk punya saham anak ya, 80% misalnya, kemudian anak juga punya saham induk, membeli sahamnya induk 10%, maka pembelian sahamnya anak kepada induk tadi, pembelian sahamnya induk oleh anak tadi itu diperlakukan seperti halnya pembelian saham treasury. Maksudnya gimana? Kan yang namanya konsolidasi itu satu kesatuan. Jadi anak itu sama dengan dianggap seperti induk gitu ya, satu kesatuan. Makanya ketika ada anak membeli sahamnya induk itu seperti induk membeli sahamnya sendiri. Jadi dianggap sebagai pembelian saham treasury, sehingga nanti akan di laporan konsolidasi akan mengurangi ekuitas secara keseluruhan, ekuitasnya induk. Tapi ini nyatetnya di laporan konsolidasi saja. Nah, jadi nanti pembelian sahamnya S ya, sahamnya induk oleh S tadi, misalnya 10% tadi, itu dilakukan sebagai saham treasury. Jadi sebagaimana nilai perolehannya ya, itu nanti di laporan konsolidasi. Jadi langsung saja kita ke contoh. Misalnya P memiliki 80% saham S dan S memiliki 10% saham P. Maka karena S hanya memiliki 10%, maka S di sini diasumsikan menggunakan metode cost. Artinya ketika S atau ketika P bagi dividen, maka S akan mencatatnya sebagai dividen income. Jadi di unsur net income-nya S itu ada separate earning ya, pendapatan S secara terpisah ditambah dengan pendapatannya S dari dividennya yang didapat dari P, dividen income from P. Nah, disinilah teman-teman sekalian yang
nanti akan menjadi pembahasan kita, karena ini saling memiliki ya. Jadi kalau treasury approach itu pendekatannya secara bertahap ya, maksudnya kita hitung dulu income-nya S berapa, kemudian dari S itu dihitung berapa income-nya P ya. Jadi yang didapat dari S itu berapa. Nah, ketika S dapat dividen income dari P, maka S akan mencatat cash pada dividen income sebesar berapa bagiannya S ya, dari P. 10%-nya itu berapa misalnya. Nah, adapun P, maka karena P menggunakan metode equity ya 80%, maka P akan membuat 3 jurnal di dalam bukunya terkait dengan investasinya di S. Yang pertama, P akan mencatat dividen yang diterima dari S ya, cash pada investment in S ya. Equity jadi mengurangi nilai investasi. Kemudian yang kedua mencatat income from S. Nah, income from S ini tadi kita tahu bahwa income from S itu di dalamnya ada dividen income from P. Nah, makanya kalau kita lihat ya, untuk menghitung income from S itu formulanya sama saja teman-teman sekalian ya. Jadi di sini ada separate earning S. Nah, ini ditambah dengan di dalamnya nanti ditambah dengan kalau ada dividen income ditambah dengan dividen income, baru dikurangi amortisasi under value atau ditambah amortisasi of value, dikurangi atau plus minus unrealized ya atau realized. Ya, seperti kita mencatat income from S seperti biasanya ya, menghitung income from S seperti biasanya. Nah, inilah rumusnya sama ya teman-teman sekalian. Nah, karena income from S itu di dalamnya ada dividen income from P, gitu ya. Nah, maka P akan membuat jurnal mengeliminasi income from S karena income yang didapat P dari S itu di dalamnya termasuk dividen yang dikasihkan P ke S. Makanya dikoreksi. Nah, ini di bukunya P akan membuat jurnal income from S pada dividen. Sehingga dengan jurnal ini saldo investment S akan turun ya sesuai dengan dividen yang diterima dari S. Income from S akan turun sebesar total income from S dikurangi dividen yang dibayarkan P ke S. Ya. Terus kemudian, nah ini yang harus diingat, meski saldo income from S berkurang, ini kan income from S berkurang, tapi saldo investment in S tetap naik sebesar income from S awal, yang sebesar ini. Kenapa? Karena waktu mengurangi income from S itu tidak investment in S tidak dikurangi. Nanti nguranginya di jurnal konsolidasi, eliminasi konsolidasi. Nah, dividen yang dilaporkan P itu berkurang. Jadi ini kan tadi dieliminasi ya, dividen yang dibayarkan ke S akan mengurangi total dividen yang dibayarkan P. Ya, nanti di laporan keuangannya P, total dividen yang dibayarkan itu berkurang karena dikurangi dengan dividen yang dibayarkan ke S. Jadi ini jurnalnya P. Artinya jurnal P ini akan, yang warna merah ini akan memengaruhi laporan keuangannya P yang terpisah. Jadi jurnal ini akan memengaruhi laporan keuangan P secara terpisah. Jadi eliminasinya nanti yang berbeda dengan jurnal konsolidasi biasa itu terletak pada dua jurnal. Yang pertama adalah nanti akan ada, karena dari sisi konsolidasi dividen income harus dieliminasi ya. Dividen income yang didapat dari S ya, dari P itu akan dieliminasi. Nah, pasangannya adalah investment in S, karena investment in S itu belum dikurangi ya. Kalau di jurnal P kan income from S-nya sudah dikurangi sebesar dividen, sementara investment in S-nya belum dikurangi. Jadi dividennya P sudah dikurangi ya, namun di sudut pandang konsolidasi nilai investasinya belum dikurangi, jadi harus dikurangi. Nah, yang kedua adalah untuk, nah ini yang tadi metode treasury share itu adanya di jurnal eliminasi. Jadi nilai investment in P, jadi kan S ketika beli sahamnya P, ini asumsi beli dari pasar ya, beli dari bursa pasar, maka dia akan mencatat investment in P pada cash. Nah, untuk dalam rangka konsolidasi kan harus dihapus nih
investment in P ya, sesama afiliasi harus dihapus. Sehingga nanti menghapusnya itu debitnya adalah treasury share. Jadi nanti di laporan konsolidasi ada akun treasury share. Nah, ada akun treasury share dan itu nanti akan mengurangi ekuitas secara keseluruhan. Karena kan saldo normal treasury share kan debit ya, negatif. Jadi akan mengurangi total ekuitas secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat contohnya, ini misalnya ada contoh ya, tidak ada excess value, tidak ada intercompany transaction, dan juga tidak ada dividen. Misalnya di sini P punya 90%, gitu ya, nilainya 270 belinya, capital stocknya S 200 tambah 100 ya, jadi ini tidak ada excess value. Terus di tanggal awal Januari juga, itu S membeli 10%, P 70.000, nilainya 500 dan 200. Jadi 10%-nya kan 70 ya. Jadi tidak ada excess value. Nah, untuk tahun 2019 S melaporkan net income 30.000 dan tidak membagikan dividen. P juga tidak membagikan dividen. Karena tidak ada dividen berarti S tidak mencatat adanya jurnal dividen ya. P juga tidak mencatat jurnal dividen. Yang di jurnal P adalah income from S. Jadi di sini langsung saja karena tidak ada apa-apa, tidak ada amortisasi excess value, tidak ada intercompany, berarti langsung net income 30 dikalikan 90%, P akan mencatat investment in S pada income from S 27.000. Nah, ini jurnalnya P, di bukunya P. Kemudian, dengan jurnal ini berarti saldo investment in S dari 270 ditambah dengan income from S 27, total 297. Tidak ada dividen, jadi tidak dikurangi dengan dividen. Sehingga langsung saja eliminasinya simple. Pertama mengeliminasi income from S 27 pada investment in S. Tidak ada dividen, jadi langsung larinya semua ke investment in S. Yang kedua adalah NCI expense. Ya, NCI expense 10% kali 30, 3.000. Ya. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi equity S awal ya. Yang 200 dan 100 dieliminasi. Investment in S awal dieliminasi 270 dan NCI awal dimunculkan 30.000. Nah, terakhir ini adalah tadi menutup investment in P yang 70.000. Tadi kan nilai investasi S ke P kan 10%-nya itu 70.000. Nah, inilah yang akan dicatat, dieliminasi masuk ke treasury share sekaligus mengeliminasi investment in P sebesar 70.000. Jadi ini sangat sederhana jurnalnya teman-teman. Jadi cuma ada 4 jurnal eliminasi ya. Sehingga kita lihat di laporan keuangannya ada treasury share ini akan mengurangi total ekuitas. Jadi treasury share itu negatif ya. Karena debit jadi dia itu mengurangi total ekuitas. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, nanti seperti biasa ya, saldo investment in S maupun in P kan secara konsolidasi harus kosong. Jadi dan untuk metode ekuitas, nilai net income-nya P itu harus sama dengan nilai consolidated statement. Net income secara konsolidasi itu harus sama. Kalau pakai metode equity. Nah, ini harus disamakan. Nah, itu contoh yang pertama kalau tanpa pembagian dividen. Kalau ada dividen, misalnya ini lanjut ke tahun 2020. Maka kita lihat di 2020, misalnya P ada pendapatan 60, S 40, ada dividen 30 ya. P bagi dividen 30, S 20, maka S akan mencatat cash atau dividen receivable pada dividen income 3.000. Dari 10% kali 30 ya, dividennya P kan 30. Sedangkan P akan mencatat pertama dari dividen dari S 90% kali 20 ya, jadi 18.000. Kemudian dia akan mencatat investment dari S sebesar 38.700. Dari mana 38.700? Itu dari pendapatannya S 40.000, separat earningnya, ditambah dengan pendapatan dividen 3.000, jadi total 43.000. Totalnya adalah 38.700. Nah, karena ini saling mutual holding, maka P akan menghapus ya dividen yang diberikan S itu sebesar 3.000. Jadi income from S-nya dikurangi ya karena di dalamnya ada dividen income 3.000 itu. Nah, sehingga nanti eliminasinya akan kita bahas di video berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.